Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zezignesia Education. Oke, di video kali ini spesial nih, saya akan coba membahas ya, kita bahas soal reading IELTS gitu. Jadi mungkin di video-video sebelumnya saya hanya memberikan tips dan trik saja. Nah, mulai sekarang mari kita belajar bareng ya teman-teman ya, bagaimana sih caranya menentukan dan menjawab soal-soal reading IELTS ini. Nah, ini saya ngebahas Cambridge IELTS 15 atau yang ke-15. Sebetulnya ada yang ke-16 juga ya, tetapi kita coba bahas satu persatu dari Cambridge 15 ya. Nah, silakan teman-teman sebelum menyaksikan video ini, baiknya teman-teman coba download dulu PDF dari Cambridge IELTS 15-nya. Nanti coba kerjakan dulu dapat benar berapa. Nah, kita coba bahas bareng-bareng gitu ya, soalnya seperti apa gitu. Nah, tipe-tipe soal reading IELTS itu beda-beda ya. Kalau di Cambridge 15 ini seperti ada ini ya, complete the notes below. Jadi kita ngasih mencari kata-kata kosong ini dan cari dari teks ini. Lalu ada juga true, false, not given gitu kan, apakah ini pernyataan yang sesuai atau true, benar gitu kan, sesuai dengan passage ini atau tidak. Lalu ada juga false gitu kan, atau salah, tidak sesuai dengan passage ini. Ada juga not given gitu ya, atau nggak ada di teks ini yang menceritakan tentang hal tersebut gitu. Nah, ini complete the table below. Jadi ini fill in the blank gitu. Lalu passage 2. Nah, di passage 2 ada juga yang which sections contains the following information. Nah, yang seperti ini apakah paragraf A, B, C, dan D dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, di video pertama ini saya akan membahas supaya video tidak terlalu panjang, jadi teman-teman tidak boring juga, tidak pusing. Jadi satu video satu passage gitu. Jadi saya akan mencoba membahas satu passage ini. Oke, sekarang yang perlu kita perhatikan yang pertama ini one word only gitu. Jadi perlu diingat, artinya ketika kita mencari jawaban itu hanya satu kata, one word gitu kan. Jangan lebih dari satu kata gitu. Lalu yang berikutnya setelah kita menemukan one word only, nah coba kita cari yang ada di teks ini. Kita coba cari keywordnya gitu. Apakah kita perlu membaca secara keseluruhan? No. Apakah kita perlu memahami? No. Jadi kalau kita ini tuh reading test, tapi bukan berarti kita harus baca, bukan harus kita harus memahami keseluruhan, tapi kita hanya baca sesuai dengan yang diminta saja. Karena kasih waktu 60 menit untuk 40 soal itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi clue-nya adalah kita coba bermain dengan keyword gitu kan, bermain dengan keyword. Misal yang pertama nih, soal nomor 1, keywordnya adalah the leaves. Nah, di sini keywordnya adalah the leaves, lalu di paling ujung adalah in shape atau bentuk. Berarti kita coba cari gitu ya, coba cari di sini yang mirip dengan ini. Coba kita ini ya, coba kita kasih warna di sini, warna kuning. The leaves on the tree. Nah, ini keyword yang kedua, berarti on the tree gitu kan. Lalu berikutnya adalah shape gitu. Oh, berarti secara tidak langsung pertanyaan pertama ini ingin menanyakan bentuk dari daun-daun itu seperti apa gitu. Nah, biasanya nih kalau nomor 1, kalau reading IELTS itu dia suka berurutan ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Jadi mereka itu suka berurutan. Jadi artinya enggak nyari ini nomor 1 di paragraf paling bawah, walaupun memang kadang-kadang suka ada yang seperti itu, tetapi jarang gitu ya, jarang. Jadi biasanya memang mereka itu berurutan. Nah, mari kita coba cari di sini. Caranya kita cukup men-scan aja kata yang ada the leaves. Ini enggak ada kata-kata the leaves, mana ya, the leaves. Kita scan aja gitu ya, jangan membaca. Nah, ini dia leaves. Oke. Nah, sudah nemu leaves. Di sini ada kata leaves. Kalau misalnya sudah nemu, kita kasih tanda dan kita baca satu kalimat berikutnya dan satu kalimat sesudahnya gitu. Kalau saya bisa seperti itu. The tree is
thickly branched with a dense of foliage to the green oval leaves. Nah, jelas ya, green oval leaf. Nah, yang ditanya apa? Bentuk tadi kan, yang ditanya bentuk. Dan di sini ada paraphrase atau ganti kata dari shape itu adalah oval. Berarti di sini adalah jawabannya adalah oval. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya untuk yang di sini adalah oval. Nah, gitu ya. Jadi saya berikan tanda. Kalau yang jawaban saya kasih tanda ini ya, tanda hijau. Nah, hijau artinya jawaban gitu. Jadi kita cari keywordnya gitu. Jadi jawaban yang pertama adalah oval. Nah, langsung kan, bisa kan? Nah, mudah ya. Nah, lalu yang kedua di sini the surrounded the fruits and breaks open when the fruit is ripe. Nah, apa tuh gitu kan? Jadi kita coba cari juga surrounded, di sekitar ya, di sekitar fruits and breaks open when the fruit is ripe. Jadi apa tuh yang breaksnya open ketika buah-buahannya sudah matang gitu ya. Nah, kita coba cari di passage. Kita balik lagi ke passage-nya di sini. Coba kita scan lagi. And biasanya berurutan ya, langsung ya. Breaks, ada tidak kata-kata breaks? Rips. Nah, ini ada ya. Jadi the fruit and breaks di sini keywordnya kita garis bawahi ya. When the fruit is ripe. Nah, ketika si ininya matang gitu ya. Oops, nggak bisa. Coba kita when the fruit is ripe. Nah, di sini keywordnya adalah fruit ya. When the fruit is ripe. When the fruit is ripe. Nah, di sini ada ini jelas banget ya. When the fruit is ripe. Nah, coba kita when the fruit is ripe. Nah, ini udah jelas nih. Apa nih yang surroundednya gitu kan? Open. The husk splits into two halves gitu. The husk. Nah, di sini this husk splits membagi dua gitu ya, membagi menjadi dua along a ridge running the length of the fruits. Nah, ini sepertinya salah satu clue-nya ada di sini. Nah, jadi apa nih jawabannya gitu kan? Coba teman-teman, apa jawabannya nih? Jadi sekali lagi titik-titik the titik-titik surrounded. Surround itu artinya yang menemani, membersamai gitu ya. Jadi yang satu ada di tengah, menghimpit lah ya, menghimpit. Titik-titik terhimpit, menghimpit buah-buahan dan breaks open ketika the fruit is ripe. Nah, this sack splits into two halves. Nah, along a ridge running the length of the fruit. Nah, berarti kalau begini jawabannya adalah the husk. Kenapa ketika the husk? Karena ketika ketika the fruit matang. Nah, when the fruit is ripe gitu kan, ketika fruitnya matang, lalu the husk itu splits into two halves. Dia membagi menjadi dua gitu ya. Berarti di sini jawabannya adalah the husk gitu, yang kedua. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi kita mencari jawaban berdasarkan keyword gitu. Lalu yang ini warnanya hijau. Oke, lalu yang berikutnya, the titik is used to produce the spice nutmeg. Nah,
Nah, apa nih yang digunakan untuk menghasilkan nutmeg pedas gitu kan, produce. Nah, kita cari di sini inside inside is a purple brown cyan seed. Nah, coba kita lihat brown cyan seed. Lalu 2,3 cm long by 2,3 surrounded by the lacy red or the crimes covering called aril. These are the source of the two spice nutmeg and mace. Nah, ini sudah ada nih clue-nya. Jadi clue-nya sudah ada, sumber katanya ya, sumber. Nah, ini merupakan sumber dari nutmeg yang pedas. Sumber dari nutmeg yang pedas, spice nutmeg. Nah, apa nih yang menjadi sumber yang pedasnya? Di sini dia disebutin these are the source of the two spice nutmeg and mace, and the former being produced from the dried seed and the latter from the air. Nah, gitu ya. The former. Nah, the former itu apa nih? Nah, the former itu di sini the brownie seed gitu. Jadi the former. Nah, the former di sini adalah maksudnya di sini ya. Jadi tolong pahami ini. These are the sources of the two spice nutmeg and mace. Nah, two spice nutmeg, the former being produced from the dried seed. The former itu maksudnya refers ke sini the spice nutmegnya gitu. Jadi karena ada koma di sini artinya dia menjelaskan kalimat sebelumnya gitu. Jadi the former being produced from the dried seed. Nah, sekali lagi the former di sini menjelaskan tentang spice nutmeg, and the latter from the aril. The latter itu di sini mace-nya. Nah, mace-nya itu dia dibuat dari alir. Berarti di sini apa nih yang digunakan untuk menghasilkan spice nutmeg? Berarti yang digunakan oleh spice nutmeg itu adalah dried seed. Nah, dried seed ya. Di sini yang ditanya, ini adalah dried seed. Cuman karena dia yang ditanya itu hanya satu kata saja gitu ya, karena one word only, jadi yang dipakai adalah noun-nya, seed-nya gitu. Berarti nomor 3 adalah jawabannya seed. Gitu ya, seed gitu. Karena seed ini digunakan untuk menghasilkan spice nutmeg gitu. Nah, berurutan ya. Lalu berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini the covering known as aril is used to produce apa? Nah, the covering gitu kan, the covering known as aril digunakan untuk masalah apa? Nah, di sini ada aril. Nah, ini ya aril ya. Nah, aril. Nah, di sini aril di sini kita baca lagi inside a purple brown cyan seed 2-3 cm long by about 2 cm across, yang dihapit oleh lacy red dan crimson gitu kan, bernama aril gitu, aril gitu kan, aril. Nah, aril itu digunakan the source of the two spice nutmeg dan mace gitu. Nah, lalu berikutnya di sini apa yang aril gitu ya. Nah, tadi kan the former itu kan adalah si spice nutmeg. Nah, kalau misalnya the arilnya adalah dia menghasilkan mace gitu ya. Nah, saya juga sebenarnya nggak tahu nih artinya apa, tetapi karena coba kita membiasakan untuk membaca, jadi kita harus bisa terbiasa untuk membaca teks seperti ini. Nah, jadi yang berikutnya adalah the covering known as aril digunakan untuk menghasilkan maize gitu. Karena di sini penjelasannya the former is being produced from the dried seed, dan the latter itu maksudnya adalah maize-nya ini ya, maize digunakan untuk menghasilkan aril. Nah, berarti di sini jawabannya adalah maize gitu. Maize gitu. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi sebetulnya cukup mudah gitu kan kalau kita
sudah coba memahami dan bisa membaca cepat. Jadi tidak perlu untuk membaca semuanya ya, tidak perlu gitu. Udah, yang bawahnya nggak perlu dibaca lagi gitu ya. Nah sekarang true false not given. Nah sekarang kita coba cari nih true false not given gitu ya. Nah true false not given ini juga menjadi salah satu contoh gitu kan ketika kita mencari. Jadi true itu dia yang benar-benar sesuai ya antara yang ada di pertanyaan dengan yang di teks gitu. Kita coba cari, kita coba baca di sini. In the Middle Ages, most Europeans know where the nutmeg was grown. Nah, jadi di abad pertengahan gitu kan, kebanyakan orang-orang Eropa itu sudah mengetahui dari mana nutmeg itu tumbuh. Nah, berarti clue-nya adalah the Middle Age. Nah, coba kita cari kata-kata the Middle Age, kemudian European. Nah, coba kita scan kata-kata. Sekali lagi ketika kita menemukan keywordnya ini, kita cukup scan aja ya. Coba kita cari. Nah, kita scan Europe ada, Middle Age ada. Oke, good. Nah, sudah jelas ya di sini European cuisine, Middle Age ada. Oke, good. Nah, ini sudah ada. Lalu berikutnya setelah kita kita baca nih, sudah ada di sini gitu kan. Coba kita baca di sini tentang ini ya, tentang yang nomor 5 ini. Nutmeg was a highly prized and costly ingredients in European cuisine in the Middle Age. Jadi katanya nutmeg ini adalah salah satu bumbu yang paling mahal gitu kan di Eropa, di makanan Eropa pada saat abad pertengahan, and was used as flavoring gitu, dan juga digunakan sebagai penyedap rasa, medicine, obat, dan land preservative agent. Nah, selama periode ini itu kan Arab were the exclusive importer of the spice to Europe. They sold nutmeg for high price to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location. Nah, ini nih. But they never revealed the exact location of source of this extremely valuable commodity. Nah, ini adalah clue-nya. Gitu, clue dari kata-kata ini. Coba perhatikan lagi ya. Di kalimatnya itu adalah pada saat abad pertengahan, kebanyakan orang Eropa itu sudah mengetahui dari mana dan di mana si nutmeg ini tumbuh gitu. Tetapi menurut teks di sini menyebutkan bahwa nutmeg ini merupakan salah satu bumbu yang sangat mahal dan sangat populer di Eropa, dan itu dibawa oleh orang Arab gitu kan. Arab mengimpor secara eksklusif ke Eropa. Mereka menjual nutmeg ini dengan harga yang sangat mahal ke beberapa toko di Venice di Italia. Tapi they never reveal. Jadi they ini ke orang Arab ya, maksudnya orang Arab ini never reveal, tidak pernah memperlihatkan the exact locations of the source of this extremely valuable commodity. Jadi orang-orang Arab itu tidak pernah memperlihatkan gitu ya the exact location, lokasinya di mana yang sesungguhnya gitu, bahwa nutmeg itu berada. Berarti kalau misalnya seperti ini, nah ini clue-nya adalah ini kalimat kuning ini, berarti di sini apa? Benar atau salah? Nah, udah jelas ya. Jadi jawabannya adalah false gitu ya, false atau salah gitu. Kenapa? Karena di teks ini orang-orang Eropa sudah tahu gitu kan, tetapi di teksnya si orang Eropa ini tidak tahu, karena orang Arab nggak ngasih tahu dari mana ini berasal gitu. Nah, berarti di sini jawabannya adalah false gitu. Oke. Nah, jangan lupa ya kalau ngejawab soal itu, kalau kalian paper based, kalau false ya tulis false, jangan F aja. Atau kadang-kadang karena kita nervous jadi kita keliru ya antara false dengan no gitu.
Lalu berikutnya the VOC maksudnya ya, bukan VOE ya. Ini VOC karena ini saya convert teks jadi. Nah, the VOC was the world first major trading company. Nah, mana kita cari VOC? Mana VOC? Oke, nih ada dia. Clue-nya the VOC. Oke, kita kasih tanda dulu seperti biasa. Kita kasih keyword world first major trading company. Jadi perusahaan yang pertama gitu kan di dunia. Nah, di sini VOC ada tahun 1962. Dutch merchants founded the VOC. Pedagang-pedagang Dutch itu membuat VOC. Trading Corporation, perusahaan perdagangan yang bernama the Dutch East India Company gitu kan, namanya VOC. Lalu tahun 1617 the VOC was the richest commercial operation, yang terkaya di dunia gitu. Di sini keterangannya yang terkaya ya, yang terkaya, bukan yang first major, bukan yang pertama di dunia, tapi yang terkaya tahun 1617. The company memiliki 50.000 employee worldwide with a private army 30.000 men dan fleet 700 ship. At the same time, thousands of people across Europe were dying at the plague. Oke, sudah sampai sini saja ya informasi tentang VOC-nya. Ada tidak yang menjelaskan bahwa di sini di paragraf ini VOC itu adalah suatu perusahaan yang pertama. Nah, berdasarkan kalimat ini tidak ada, tapi untuk meyakinkan coba cari ke bawah. Nah, biasanya paling gampang ya kalau nge-scan VOC karena dia menggunakan lingkar huruf kapital dan ini, dan tidak ada lagi tuh penjelasan tentang VOC. Hanya di paragraf itu saja dan segini, dan ini tidak menjelaskan bahwa VOC itu adalah the first major trading company. Jadi ini adalah jawabannya apa? False atau not given? Oke, jawabannya adalah not given gitu kan, karena tidak ada penjelasan di teksnya gitu ya. Lalu berikutnya nomor 7, following the Treaty of Breda. Nah, clue-nya nih jelas ya, Treaty of Breda. Nah, kita coba cari clue Treaty of Breda. The Dutch had control. The Dutch has control of the Dutch. Di sini clue-nya adalah the Dutch gitu ya. The Dutch. Kita kasih tanda dulu. Oke, the Dutch di sini clue-nya itu ya, the Dutch. Kemudian had control all the island gitu ya. Nah, all the island memiliki kontrol atau penguasa penuh di mana nutmeg is grow. Nah, coba kita lihat paragraf berikutnya. Sekian tidak ada the Banda Island ruled by law. Nah, ini dia Treaty of Breda. Oke. Nah, ketemu ya. Tadi kurang teliti ternyata. Good, Treaty of Breda. Oke, kita baca di kalimat sebelumnya. Mana ya? Once the Banda Island, a silver of land called Ran, gitu ya. Only 3 meter less by the island wide, the surrender of control British. After decades of fighting control of this tiny island, Dutch and British arrived at the compromise settlement. Nah, Inggris dan Belanda itu datang untuk membuat suatu perjanjian di tahun 1667. Intent on securing their hold over every nutmeg production island, the Dutch menawarkan sebuah perdagangan. Jika British would like to give them in the island of Ran. Nah, jika British ingin memberikan Pulau Ran gitu ya, they would
return give Britain a distant and much less valuable island in North America. Nah, jadi katanya begitu. Jadi kalau misalnya, jadi ini mau tukeran nih antara British dengan British dengan Belanda gitu. Nah, ceritanya begini ya, tukeran. Jadi di sini coba kita balik lagi ke soal. The Dutch had control of all island, di mana nutmeg adalah grow. Nah, sedangkan nutmeg itu adalah pulau Pulau Banda gitu kan, Pulau Banda dan pulau yang paling banyak itunya. The wooden British must have Oke, nah the Dutch now had a monopoly over nutmeg trade which lasts for another country. Nah di sini ya cluenya ya, bahwa berikutnya Belanda punya kontrol secara penuh gitu kan, had a monopoly over nutmeg trade which would last for another country. Oke, berarti di sini adalah jawabannya true gitu ya. Semoga teman-teman nggak bingung ya untuk penjelasan true false not given ini. Memang true false not given ini harus latihan ya. Jadi teman-teman harus latihan untuk dapat menjawab soal seperti ini. Jadi harus benar-benar paham sendiri gitu. Mungkin penjelasan dari saya kurang jelas, tapi harus menemukan sendiri. Next, one word only. Nah ingat ya, one word only. Nah ini paling gampang nih. Kalau saya paling suka banget kayak gini. Kenapa? Karena saya ada Middle Ages, 16th century, 17th century. Nah ini paling mudah nih. Saya paling suka banget nih kalau kayak gini gitu. Nah 8 sampai 13. Nah kita cari selagi clue-nya Middle Ages. Kita cari Middle Ages itu tadi ada di ini ya. Middle Ages itu ada di atas. Nah tadi juga kita pernah cari Middle Ages gitu. Coba kita cari ke paragraf atas di Middle Ages yang menjelaskan tentang apa ya tadi ya Middle Ages itu. Pokoknya di Middle Ages itu di sini cluenya nutmeg. Nutmeg was brought to Europe by the. Nah, siapa nih yang membawa nutmeg dibawa ke Eropa gitu ya. Nah, ini sangat mudah sekali gitu kan. Tadi kita sudah membahasnya. Nah, coba kita ke atas. In Middle Ages. Nah, ini dia. Nutmeg was a highly prized commodity in the Middle Ages and was used as a flavoring, medicine, and a preservation aid. Through this period, the Arab were the exclusive importer. Nah, ini ya cluenya ya. Jadi, the Arab were the exclusive importer to Europe. Nah, ini dia udah ketahuan nih. Berarti si nutmeg ini dibawa ke Eropa oleh Arab gitu. Karena ini one word only, karena ini the Arabs ya. Tulisnya kita Arab S. Ingat harus pakai S ya. Kenapa? Karena kalau nggak pakai S salah nantinya gitu ya. Di wordnya pakai teks pakai huruf S. Jadi di ini juga harus menggunakan huruf S gitu. Nah lalu berikutnya 17th century. Nah 17th century 16 kita skip lalu langsung ke 17th century. Demand for nutmeg grew as it was believed to be effective. Nah demand ya, permintaan, demand for nutmeg gitu kan. Berikutnya kita berbicara tentang demand for nutmeg grow as it's believed to be effective against the disease. Nah efektif, cluenya adalah efektif gitu kan. Nah ini gampang juga nih menjawab menyembuhkan ya against the disease yang bernama apa nih 17 century. Ini masih middle age, ini 15, ini 16. Nah di sini juga ada at the same time thousands of people across Europe were dying of the plague. Nah dying of the plague. Nah highly contagious and deadly disease. Nah ini udah jelas ya, berarti penjelasannya ini nih, highly contagious and deadly disease. Nah ini penjelasannya. Oke, jadi jawabannya adalah the plague. Nah
orang-orang Eropa itu menderita sekarat ya, dying of the plague, sekarat karena plague gitu. Nah di sini berarti jawabannya adalah plague gitu. Nah, kenapa plague? Karena dia salah satu jenis penyakit yang sangat membahayakan gitu. Lalu berikutnya masih di sini juga, Dutch to control of the Banda Island, membatasi nutmeg production few area, dan put titik on nutmeg untuk menghindari cultivated by outside of the island. Nah, coba kita cari ya, clue-nya di sini. Dia memasukkan apa ke nutmeg gitu kan, supaya sehingga dia orang-orang luar tuh nggak bisa nggak bisa nanam nutmeg gitu. Nah, the doctor ini masih menjaga penyakit. Everybody wanted nutmeg and many were willing to spare no expense to have it. Lalu di sini nggak ada keterangannya. Kita cari ke paragraf berikutnya. Oh iya teman-teman, ketika membaca ketika mengerjakan soal IELTS itu sambil menjelaskan itu ya harus benar-benar sambil latihan gitu. Kalau saya lebih senang di print gitu ya, saya lebih senang di print soalnya gitu kan, walaupun nanti sekarang ada tes menggunakan komputer juga gitu ya. Nah, the Banda Island were ruled by local sultan who is implementing the neutral trading policy. This allowed the operation of Portuguese or Spanish rule. Nah, tahun 1617 the Dutch arrived and took over. Took over. Nah, ini the Dutch. Nah, kita garis bawah ya. Took over berarti took over di sini ini kata kunci dari the Dutch took control of the Banda Island gitu. Lalu restrict nutmeg production to a few areas. Once secure in control of Banda, the Dutch went to protecting their new investment. Nah, ini protecting their new investment itu adalah artinya dia restricted. Parafrase dari restricted, protect itu kan protect sama restrict itu sama-sama lah gitu ya, dia sama-sama. Lalu put apa gitu, put apa on nutmeg to avoid being cultivated outside of the island. Kita cari the concentrated all nutmeg production into a few easily guarded area, uprooting and destroying any trees outside the plantation zoo. Anyone caught growing a nutmeg seedling atau membawa benih aja dari proper without any proper tanpa ada suatu perizinan akan dihukum. In addition, all exported nutmeg, nah semua nutmeg yang diekspor ke luar negeri covered with lime. Nah, bahasanya agak ini ya. Bahasanya agak tinggi gitu. Covered with lime. Nah, to make sure there was no change of fertile seed. Untuk meyakinkan tidak ada grown in other island gitu. Jadi supaya tidak ada kesempatan untuk tumbuh gitu kan dimanapun gitu kan. Nah, makanya di sini put di sini parafrasenya adalah covered with lime gitu. Jadi karena sekali lagi satu kata, jadi kita di sini tulisnya adalah lime gitu ya. Nah, lime. Sorry, warnanya hijau. Nah, lalu finally obtained the island of apa from British. Nah, tadi ya the Dutch domain of the Banda gitu kan. Lalu berikutnya mereka tukeran gitu kan. If the British would like to give the island of Run, sudah kita bahas. Nah, berarti di sini the island of Run gitu ya. Jadi karena dia mau tukeran gitu, karena Banda Island itu punyanya Banda itu punyanya British. Run itu punyanya British dan dia tukeran sama ini kalau nggak salah kayak begitu. Nah gitu ya. Jadi untuk teksnya seperti itu.
Lalu satu lagi nomor 18, in the late 18 centuries. Nah, ini masih the late 18 centuries, nutmeg plant were secretly taken to 1770 gitu kan. Nah, di sini 1770 Frenchman bernama Pierre Bourbon successfully smuggled. Nah, smuggled di sini adalah mengambil menyelundupkan gitu, safely to Mauritius. Nah, berarti di sini udah jelas banget, di sini clue-nya adalah Mauritius gitu, Mauritius. Nah, gini ya, Mauritius gitu. Jadi dia di smuggled oleh Pierre Fouivre gitu ya. Oke. Nah, lalu 1778 half of the Banda Islands nutmeg plantation were destroyed. Nah, 1778. Pokoknya paling gampang gini pakai tahun ya. Nih 1778. Oke, langsung ketemu. Karena kalau tahun itu paling mudah banget buat ketemunya gitu. Nah, 1778 setengah dari Banda Island itu destroyed by volcanic eruptions in the Banda region caused tsunami that wipes off the half of the nutmeg crops. Apa nih jawabannya? Apakah volcanic eruptions atau apa tsunami? Nah, di sini ya clue-nya ini yang menjawabnya. Jadi jawabannya adalah tsunami, karena tsunami ini disebabkan oleh volcanic eruption gitu. Jadi by tsunami, di sini by tsunami, warna hijau, by tsunami. Oke, yang menghasilkan kehancuran dari Banda Island. Jangan sampai salah nulisnya gitu ya. Oke, good. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Mohon maaf kalau kurang komprehensif, kalau kurang jelas, nanti silahkan boleh komentar di bawah, di komentar. Kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi, silahkan boleh klarifikasi di bawah. Nanti saya coba lanjutkan di video berikutnya untuk membahas sesi 2. Oke, thanks for watching. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.